Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia dan rahmat kepada kita. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu Asmaul Husna dan percaya pada hari akhir. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna, dan apa itu percaya pada hari akhir. Maka oleh karena itu silahkan disimak, diperhatikan melalui video pembelajaran berikut ini. Adapun pembahasan kompetensi inti pada kesempatan yang berbahagia ini untuk anak-anak ketahui bahwa sesungguhnya ada beberapa KI atau kompetensi inti, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian dilanjut kompetensi dasarnya adalah yaitu kompetisi dasar 1-1, kemudian kompetisi dasar 1-2, kemudian kompetisi dasar 3-1, kemudian kompetisi 4-1-1, dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah adapun konsep yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, siswa insyaallah apa itu makna Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat baik ini, yaitu ada 4. Yang pertama As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Salah keempatnya itu akan kita bahas. Kemudian kata konsep kedua yaitu memahami makna di balik keindahan dan keagungan Asmaul Husna. Yang ketiga, pada petang konsep itu memahami makna dan beriman pada hari akhir. Yang keempat, menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir itu sendiri seperti apa. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah dalam memahami pembelajaran pada kali ini. Berikut, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui bersama memiliki nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99 sekaligus menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita jadikan contoh yang terbaik bagi kita agar selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah jumlah Asmaul Husna itu kalau kita ingat bahwa sesungguhnya ada berjumlah 99. Kemudian memiliki Asmaul Husna itu memiliki keutamaan berzikir. Melafalkan Asmaul Husna adalah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah As-Samad. As-Samad artinya adalah dibutuhkan atau tempat meminta dan bergantung. Penguasa tunggal, karena Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tunggal. Anda sekalian masih ingat dengan surah Al-Ikhlas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad.
Katakan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ayat kedua dalam Quran Al-Ikhlas itu mengatakan Allah, sungguh Allah itu adalah tempat bergantung. Maka tidak ada yang di dunia ini kecuali hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha Tunggal. Karena Allah adalah Maha memiliki segala sesuatu apa yang di alam semesta. Maka oleh karena itu kita sebagai orang-orang muslim, anak-anak yang soleh yang akan jadi penerus perjuangan agama ini, agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang usaha yang maksimal diikuti dengan doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku perkenalkan bagimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua, apa yang menjadi keinginan kita semua di masa-masa yang akan datang. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Allah Maha Kuasa dan Maha menentukan atas segala sesuatu. Sungguh yang di tangan Allah Subhanahu wa taala atas semua kejadian yang ada di muka bumi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan hidup dan matinya yang ada di muka bumi. Allah memiliki kekuasaan atas apa yang Dia miliki, Dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dan menghidupkan sesuatu dan mengatur sesuatu. Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menurunkan hujan dari langit sesungguhnya yang berasal dari laut, kemudian naik, kemudian turunlah sehingga terjadilah hujan. Inilah salah satu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap Al-Muqtadir, Maha benar Allah atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah Allah itu Maha Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Maha terdahulu atau Maha mendahului. Segala alam semesta yang ada di jagat raya, Allah yang paling dahulu, karena Dia yang telah menciptakan alam semesta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta penuh makna dan penuh hikmah. Mudah-mudahan kita semua mengambil pelajaran sekaligus sifat bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu untuk selalu kita jaga. Yang keempat adalah Al-Baqi. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha kekal, sedangkan selain Dia adalah bersifat fana. Alam semesta akan berakhir. Sesungguhnya yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, semua tumbuhan akan mati, semua yang bernyawa akan mati, semua bahkan langit ini akan berakhir, kehidupan di dunia ini akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah disebut dengan dunia adalah bersifat fana, sifatnya sementara dan semuanya akan berakhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di bumi pasti binasa. Tapi zat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Semua yang ada di muka bumi ini akan berakhir. Maka oleh karena itu, karena Dia adalah sifatnya sementara, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, para nabi juga mati, semua akan berakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala agar kita akan selalu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum
kita mengakhiri kehidupan kita, sehingga kita punya modal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, perilaku apa yang bisa kita ambil dari keempat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pelajari tadi? Yang pertama, perilaku atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Samad. Pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung. Kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung, maka kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita tidak boleh bergantung pada binatang. Kita tidak boleh bergantung pada siapapun. Maka hidup kita akan selalu mandiri. Lebih daripada itu, kita selalu memiliki perilaku terpuji, suka membantu yang lain, suka membantu orang lain. Kemudian karena kita ini adalah lemah dan sangat panah, maka selalu dan seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Al-Muqtadir, Allah tempat berlindung. Maka sungguhnya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perilaku agar kita memiliki perilaku gemar menolong. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita agar kita selalu tidak sombong, baik kepada sesama manusia maupun isi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Yang ketiga, perilaku Al-Muqtadim. Perilaku apa yang kita ambil pelajaran dari perilaku sifat Allah Al-Muqtadim itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar selalu berlomba-lomba dalam berbuat baik. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan, karena belum tentu kebaikan yang kita kerjakan bisa kita kerjakan di lain waktu. Berikutnya adalah kita selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menjaga keseimbangan alam semesta dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan agar kita selalu menjaga alam semesta ini. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Baqi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal atas segala sesuatu. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini sesungguhnya akan sirna, sesungguhnya akan berakhir. Maka tugas kita, perilaku kita, yang menjadi perilaku kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan jasmani dan rohani, agar kita bisa berlangsung, kehidupan kita di dunia ini bisa berlangsung sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar kita berusaha untuk rajin dan gemar berolahraga, karena sesungguhnya Rasulullah pernah menegaskan,
Muslim yang kuat insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat mungkin agar kita sesering mungkin berolahraga. Yang tidak kalah penting dari itu adalah ketika kita diberi kesempatan untuk memiliki atau berada atau memiliki harta, untuk selalu rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Barangkali itu sementara untuk pembelajaran tentang perilaku yang dapat kita ambil dari sifat Asmaul Husna, yang 4 sifat Asmaul Husna. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan tentang hari akhir. Kemudian pada pembelajaran 2 kali ini dengan subtema berikutnya adalah makna iman kepada hari akhir. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sungguhnya hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh alam semesta. Ya. Disebut juga dengan hari kiamat sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Zalzalah. Sungguhnya Allah ada penciptakan dan ada akhirnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan melalui kisah-kisahnya, melalui Quran, bahwa sungguhnya macam-macam hari kiamat itu. Yang pertama adalah kiamat kecil yang ditandai dengan kematian seseorang dan tanda-tanda alam lainnya. Kemudian berikutnya tanda kiamat kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, hamba sahaya melahirkan tuannya. Kemudian penggembala kambing hidup mewah. Berikutnya ciri kiamat kecil lainnya adalah lenyapnya ilmu pengetahuan. Yang terakhir yang begitu menyedihkan bagi kita ini, di akhir zaman nanti akan ada merebaknya judi, zina, dan mabuk-mabukan, dan bentuk kejahatan-kejahatan yang lainnya. Berikutnya adalah kiamat besar. Kiamat besar artinya adalah hancurnya segala alam semesta berserta isinya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, suatu saat nanti di zaman akhir munculnya Dajjal. Yang berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Yang keempat adalah munculnya Dabbah. Di akhir zaman nanti kita akan melihat binatang-binatang raksasa yang timbul dan keluar dari permukaan bumi. Yang kelima, di akhir kiamat besar nanti ciri-ciri yang adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir juga di akhir nanti akan turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan mematahkan salib-salib yang ada di bumi ini dan membunuh meluruskan ajaran agama yang dianut oleh para pengikut-pengikutnya selain Islam yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala banyak tunjuk lain menjelaskan bahwa sungguhnya hari akhir itu banyak namanya. Sebagaimana yang kita bahas berikut adalah nama-nama lain dari hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ash, artinya manusia dibangkitkan dari kubur.
yang sudah berabad lamanya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman akan dibangkitkan. Yaumul Masyar, yaitu artinya hari di mana manusia dikumpulkan. Manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, dari zaman Nabi Adam yang sudah berabad-abad lamanya, dibangkitkan semua disatukan. Kemudian manusia nanti akan bertemu dengan Yaumul Hisab, artinya di mana manusia diberi perhitungan. Mana suatu saat nanti mereka itu, kita semua akan diberikan perhitungan amal baik dan amal buruk, termasuk apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Berikutnya adalah Yaumul Mizan, di mana di suatu hari nanti di akhirat kita akan ditimbang berat mana kebaikan atau dosa atau kebaikan yang lebih berat. Inilah disebut dengan Yaumul Mizan, di mana hari pertimbangan, perimbangan. Yang kelima Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Tatkala seseorang itu memiliki kebaikan lebih banyak, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila di Yaumul Jaza nanti dosa-dosa dan kejahatan yang lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, baik, apa hikmah beriman pada hari akhir itu? Yang pertama, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada terciptakan, ada pula akhir, ada awal dan ada berakhirnya dunia ini. Hikmah yang kedua adalah semakin bersemangat dalam beribadah dan beriman, karena sesungguhnya suatu saat nanti kita akan dipertimbangkan berat dosa atau berat amal ibadah kita. Yang ketiga, semakin jauh dari perbuatan jahat dan maksiat. Jika seseorang memahami sesungguhnya, percaya pada hari akhir, bahwa suatu saat nanti kejahatan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejahatan kita akan dibalas dan dimasukkan oleh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita akan jauh dari perilaku maksiat tersebut. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala hikmah menumbuhkan sikap jujur dan rendah hati. Karena sesungguhnya orang kaya mati, karena sesungguhnya yang kita bawa di akhir zaman nanti, di akhirat nanti adalah bukan kekayaan, bukan sanak famili, bukan teman-teman, bukan kekuasaan, tapi sesungguhnya yang menumbuhkan adalah sikap rendah hati dan kasih sayang itu sendiri. Yang berikutnya adalah bersemangat dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita agar selalu berbuat baik kepada alam semesta, kepada semuanya, kepada siapapun yang ada di alam semesta ini. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari ini semua adalah mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya terakhir kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita meyakini bahwa sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari beriman pada hari akhir. Sesungguhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mempercayai bahwa akan ada hari akhir.
Baik, demikian yang perlu Ustadz sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan dua sub materi Asmaul Husna dengan 4 pembahasan, kemudian sub pelajaran kedua yaitu tentang hari akhir sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu memahami dan memberikan kesempatan kita untuk selalu berbuat baik. Barangkali itu saja yang perlu Ustaz sampaikan. Dan terakhir, saya minta di rumah masing-masing silahkan dilihat di buku pendidikan agama Islam, ada uji kompetensi halaman 31 bagian 1 dan 2. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala amal dan perbuatan kita. Amin. Barangkali itu saja. Banyak kata, banyak salah, mungkin tidak sesuai keluhnya saya dalam berbicara, dan ketidaklancaran atau ketidaksesuaian ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.